ketemu lagi sama saya Bia. Salam sehat Nusantara, generasi muda tanpa narkoba. Narkoba, no. Prestasi, yes. Say no to drugs. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan seseorang, yaitu Kak Sally. Halo guys. Kak Sally gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih positif banget kan hari ini? Masih dong. Harus positif. Oke. Sini aku mau ngobrol-ngobrol santai soal narkoba ya, Kak. Karena kan Kakak tahu sendiri ya, narkoba tuh sekarang tuh di zaman sekarang itu banyak banget yang mendistribusikan, bahkan memakai juga kalangan generasi muda, bahkan generasi-generasi yang lainnya. Di Kakak sendiri ini tuh, lingkungan Kakak tuh ada nggak sih yang pecandu narkoba gitu? Sebenarnya kalau untuk narkoba itu ya, kalau di zaman sekarang itu dia kebanyakan itu kayak anak-anak yang lebih gampang terjerumusnya. Soalnya kan kayak anak-anak remaja itu dia masih labil, masih suka-suka mencoba gitu. Dan masih kayak dia ngelihatnya yang dewasa, terus dia ikut-ikutan gitu. Terus biasanya dari lingkup pergaulannya juga gitu. Berarti kakak udah tahu lah ya lingkungan muda-muda sekarang itu banyak yang narkoba gitu juga. Gimana sih Kak, cara kakak untuk menjauhi narkoba itu sendiri? Pertama untuk lingkup ya, lingkup pertemanan tuh kita pintar-pintar memfilter. Apalagi kalau misalnya kayak kita nih, bisa orang tua ya, terus lebih bisa mawas diri, mengawas anak lah ya, anak-anaknya. Karena kan untuk zaman sekarang tuh ya, untuk hal-hal negatif tuh gampang banget nggak sih didapetinnya. Kayak apalagi sekarang tuh bisa lihat dari handphone. Nah sekarang kan kayak untuk YouTube itu dari situ kan juga bisa, dari pergaulan. Iya, mereka mencontoh biasanya. Iya betul. Soalnya mereka merasa kalau mereka contoh gue keren nih gitu. Jadi ya itu yang bikin harus, jadi kayak kita sebagai orang tua ya pertama tuh lebih ketat. Dan kalau untuk kayak kita yang udah ngerti, udah paham tuh lebih ngefilter aja. Betul. Kayak bener-bener kayak kita tahu nih mana nih ya yang kiranya baik nih untuk kita, mana yang enggak gitu. Jadi udah kita filter aja gitu. Oke. Selain ngefilter pertemanan atau lingkungan, pasti kakak juga harus lebih produktif lagi dong kalau dalam sehari-hari. Contohnya kayak misalnya kakak, mungkin karena kakak kerja dari pagi sampai malam gitu, jadi kan kakak lebih banyak di lingkungan kerjaan ya daripada di lingkungan pertemanan gitu. Salah satunya yaitu bekerja. Terus juga zaman sekarang itu kan lagi tren lari, nge-gym, pilates gitu kan. Itu menurut kakak berguna banget gak sih buat kayak kita menghindari narkoba gitu? Karena kan selain menghindari narkoba, kita juga jadi lebih sehat. Itu sangat berguna ya. Jadi daripada waktu kita kosong kan buat main nongkrong gak jelas, apalagi kalau kita udah tahu nih ya pergaulannya bakal arahnya kemana gitu. Ya udah mending ya deh, itu mending kita kerja, kita daftar pilates, lari, atau hal-hal positif yang lainnya. Atau masuk komunitas sosialisasi. Betul, kan, organisasi. Itu lebih ini nggak sih, lebih apa? Bermanfaat daripada kita harus nongkrong gitu. Apalagi yang kita tahu sendiri nih arah pergaulannya itu kemana gitu, yang nggak bagus. Untuk kita masih bahas lingkungan ya Kak. Kalau untuk lingkungan zaman generasi sekarang ini lebih kayak tadi Mbak bilang kan, lebih gampang mencontoh karena dilihat dari itu. Selain di situ juga kayak dunia malam juga pasti banyak kayak yang mengedarnya. Karena contohnya ke klub malam juga kan masih banyak ya yang kayak narkoba gitu. Nah itu tuh kan kalau zaman sekarang kan lagi ngetren gitu kan Kak. Kalau misalnya kita ikut, kita keren gitu. Tapi kan ada orang yang kita ke klub benar-benar untuk menikmati musik aja gitu, tanpa juga transaksi juga gitu kan. Itu kakak tuh cara menolaknya itu lebih baik menghindari dunia malam apa tetap menikmatinya, apa gimana tuh Pak? Dia lebih baik menghindari ya. Kalau misalkan kayak diajak di dunia kerja deh gitu, misal pasti ada aja kayak ayo nih besok libur nih, nanti malam ya kita kesini gitu. Ya lebih baik ya kayak nggak bisa, dia mau istirahat capek, mending kayak gitu nggak sih kalau misalkan kayak kita ikut gitu ya. Walaupun kita tahu nih ya kita nggak mengguna, kita tahu, tapi kan kalau hari apes nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti ada yang tiba-tiba kan datang gitu atau naruh di tas kita. Kan sekarang banyak banget sih kayak gitu, kayak
banyak juga yang oh gue nggak pakai nih tapi kenapa ada barangnya di gue gitu. Jadi lebih baik daripada gitu mending ya udah pulang aja, mendingan di rumah aja istirahat. Dari segala jenis narkoba yang paling sering atau paling kita sering jumpa itu kan obat-obatan, terus obat-obatan sih ya pastinya Kak. Padahal tuh polisi juga udah berusaha semaksimal mungkin kan untuk memusnahkan obat-obatan, tapi masih tetap aja ada yang ngetransaksi gitu kan. Kayak ada nggak sih pengalaman Kakak yang dari orang-orang terdekat gitu yang pemakai dan akibatnya itu apa aja sih gitu? Kalau pemakai sih belum ada orang terdekat, cuman pernah lihat gitu ya. Ya sebenarnya merugikan nggak sih pakai gitu? Aku pribadi bilang merugikan diri sendiri ya. Pertama, dia tuh ketergantungan pasti, itu udah pasti banget sih bakal ketergantungan kan, bakal candu. Mau nggak mau dia suruh keluarin uang dong buat beli itu. Betul. Ya kan? Nah terus kalau misalnya dia nggak punya uang, dia yang kesiksa diri dia sendiri. Ngutang. Iya, ngutang ke sana ke sini. Jual Bahkan kan ada yang melukai diri sendiri loh. Iya, kalau misalkan dia nggak bisa beli, dia kan akan ketergantung ke badannya kan akan menagih obat itu. Jadi pas dia melukai diri sendiri ada. Berarti kan selain ke diri sendiri pasti ke lingkungan yang lain, keluarga, pertemanan gitu kan. Kalau untuk keluarga mungkin mereka jual-jualin barang-barang yang ada di rumahnya. Bisa. Terus sampai ngutang-ngutang juga kan. Iya. Utang nggak bisa bayar, keluarganya kayak kena. Nah, ya kan. Terus kalau dilihat-lihat juga ternyata tuh malah generasi-generasi kita nih Kak yang lebih banyak pakai gitu kan. Padahal generasi-generasi kita itu malah bisa lebih produktif nih kayak yang tadi dijelasin kan daripada kita pemakai kan Kak. Jadi untuk mencegahnya itu selain kita harus produktif, kita menghindari lingkungan-lingkungan yang negatif. Ada lagi nggak sih Kak tambahan? Ya sih, Atau saran dari Kakak gitu? pertama kita harus menghindari dulu ya pergaulannya, karena kan yang bergaul kita, jadi kita yang tahu nih ini pergaulannya arahnya kemana, positif atau negatif. Kalau sekiranya negatif ya udah tinggalin aja gitu, cari aktivitas lain kayak masuk komunitas sosialisasi gitu, atau ikut-ikut komunitas-komunitas olahraga kan sekarang banyak tuh. Dari Kakak sebutin ya Kak. Selain kita produktif, kita juga sehat nggak sih? Betul. Ya kayak gitu aja Ya, sih. masuk organisasi juga selain menambah ilmu, kita juga menghindari lingkungan negatif juga ya kan. Kalau untuk kita kan emang nggak terjerumus ya, kita nggak tahu di posisinya orang yang terjerumus ini, dia kayak bisa nggak sih keluar dari zona negatifnya dia sendiri gitu. Tapi yang kakak tahu ini ada nggak sih orang yang bisa survive kayak bisa nyelamatin diri dia dari narkoba? Menurut kakak itu bisa nggak gitu mereka? Yang udah terlanjur masuk nih. Iya, bisa nggak? Masih bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, semua balik lagi diri sendiri ya. Dia bisa ikut rehabilitasi gitu kan, rehab narkoba bisa. Tergantung mau balik lagi ke diri sendiri, kayak misalkan kita nih atau orang tua yang nyuruh kita buat rehab tapi kita nggak mau, kan sama aja. Iya. Pasti dampaknya bakalan jauh banget. Oke. Berarti aku sih udah nggak ada pertanyaan lagi, udah cukup jelas ya Kak cara menghindarinya, terus dampak-dampak narkobanya juga buat kita sendiri, buat lingkungan kita sendiri gitu. Terus saran dari Kak Sally juga menurut aku juga itu saran yang baik juga ya. Untuk itu kita coba Kakak bisa nggak kasih kata-kata untuk generasi sekarang nih Kak? Baik, untuk generasi muda ya, apalagi anak-anak sekarang yang masih remaja, kalau bisa tuh hindarinya namanya obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, cari hal-hal yang positif kayak ikut-ikut komunitas sosialisasi atau belajar di rumah, dan satu lagi menggunakan smartphone dengan baik, karena kan sekarang semua tuh bisa ya dalam satu genggaman itu semua kita bisa cari gunain yang baik, cari ilmu lah gitu, pokoknya hindarin hal-hal yang negatif. Oke. Ngobrol-ngobrol ini aku tutup sama saran-saran yang benar-benar bagus dari Kak Sally. Mungkin di kedepannya aku masih bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi nih sama Kak Sally, karena ngobrolnya benar-benar berbobot ya kita.
nggak yang asal ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Kita bener-bener ngobrol yang ada manfaatnya guys. Oke, jadi segini aja ngobrol-ngobrol santai aku sama Kak Sally. Untuk Kak Sally aku terima kasih banget Kak Sally bisa ngeluangin waktunya buat ngobrol sama aku, untuk sharing ke teman-teman yang lain yang mungkin mau sudah terjerumus atau sudah terjerumus gitu. Pasti kan relate banget ya sama kalian. Itu aja sih. Kak Sally ada tambahan? Gak ada? Udah. Cukup. Oke. Salam sehat Nusantara, generasi muda tanpa narkoba. Narkoba, no. Prestasi, yes. Say no to drugs. Yeay. Kasih Kak Sally. Dadah.